Untuk berikutnya adalah kita masuk materi untuk pembagian waris golongan 2. Kapan kita berbicara waris golongan 2? Yaitu manakala ahli waris golongan 1 yang meliputi anak atau sekalian keturunannya, atau istri suami yang hidup terlama ternyata tidak ada. Jadi ada seorang anak atau seseorang yang mewariskan asetnya, dia tidak punya istri dan tidak punya anak otomatis karena tidak punya istri. Ini kalau pewarisan ab intestatonya. Jadi ini umpamanya gambarnya adalah A, ini ya, menikah dengan B, punya anak P, ya, dan C. Ini yang meninggal adalah si anaknya, anak yang pertama, anaknya A dan B, itu P. Jadi P tidak punya istri, karena tidak punya istri ya tidak punya anak. Kalau si P meninggal, dia tidak punya anak atau keturunan atau istri, maka yang mewaris adalah naik ke atas dan ke samping. Ke atas kepada orang tuanya, lalu ke samping adalah kepada saudara. Jadi golongan 2 itu adalah ayah dan atau ibu, saudara atau saudara-saudara, atau sekalian keturunannya. Bisa saudaranya satu, atau saudara-saudara bisa saudaranya lebih dari satu, atau keturunannya si saudara sudah menikah lalu punya anak, dia meninggal lebih dahulu, nanti ada penggantian tempat. Kita ambil contoh yang sederhana, ini tidak ada keturunan. Jadi A sama B, ini bapaknya si P, itu punya anak 2, ini A dan B punya anak P dan C. Yang meninggal P, ya, ahli warisnya siapa? Ayah dan atau ibu. Ayah dan atau ibu ini bisa berdua, bisa salah satu. Kebetulan ini A dan B masih hidup. Lalu saudaranya siapa? Saudaranya namanya si C. Jadi saya ingin ingatkan kembali, garis lurus ini adalah menunjukkan garis perkawinan. Lalu garis ke bawah itu adalah keturunan. Jadi A sama B nikah, punya anak yang namanya P dan C. P meninggal, ahli warisnya adalah A, B, dan C. Caranya bagi gimana? Caranya bagi adalah ayah dan ibu itu diutamakan. Kalau seorang pewaris meninggalkan satu orang saudara, maka bagian ayah dan ibu adalah sepertiga masing-masing. Jadi ini sepertiga, sisanya untuk si C. Caranya adalah ayah dan ibu diutamakan. Ini kasih aja sepertiga, sisanya untuk C. Kalau meninggalkan satu saudara di mana bapak ibunya masih ada. Kalau bapaknya sudah meninggalkan saudara, ini dapat setengah, dibagi 2. Contoh berikut ini, A nikah dengan B, punya anak C, D, P, E, F, dan G. Ya. Anaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu si P meninggal, ini belum punya istri, belum punya anak, apalagi keturunan dari si anak. Jadi kita bicara golongan kedua itu golongan 1 tidak ada. Maka bagian warisannya adalah jatuh kepada orang tua. Orang tuanya siapa? Ayah dan atau ibu. Berarti ini ayahnya ada dan ibunya ada. Berarti ini dua-duanya dapat. Kalau orang tua mewaris dengan saudara pewaris lebih, di mana ada lebih dari satu orang, maka bagian orang tua adalah minimal 1/4. Jadi ini masing-masing 1/4.
1/4. Sisanya berapa? 3/4. Setengah ya. Ini 1/4 kan kalau itu setengah. Sisanya setengah itu dibagi kepada para ahli waris. Ahli waris dari kelompok atau saudara-saudara si pewaris. Ini kan ini adalah adik-adiknya, ini adalah kakaknya. Jadi setengahnya, karena setengah tadi dikasihkan kepada ini 1/4, ini 1/4, 1/4 sama 1/4 kan setengah. Setengah sisanya untuk saudara-saudara P. Jadi 1/5, 1, 2, 3, 4, 5. Kali setengah, 1/10. Jadi bagian saudara adalah 1/10 masing-masing ya. Jadi ini 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Ini 1/4, ini 1/4. Dan jangan lupa kalau dijumlah jadi 1. Kesimpulannya bagian ayah atau ibu selalu tidak kurang dari 1/4. Saudara nanti bisa baca pasal 854 PW. Ini adalah simulasi skema susunan keluarganya. Nanti saudara bisa membuat gambar-gambar yang variasinya diatur sendiri dan dikerjakan sendiri untuk lebih memberikan atau memahamkan dari penerapan pasal 854 PW. Nah, jadi bagian orang tua itu minimal adalah 1/4. Jadi itu harus diambilkan dulu, sisanya baru dibagi kepada para saudara. Baik, yang berikut adalah untuk pembagian di dalam pewarisan golongan 2. Itu kalau ada kondisi di mana saudara itu saudara beda bapak atau saudara beda ibu. Ini saudara nanti bisa lihat di dalam pasal 857 BW ya. Di sana saudara dari si pewaris berasal dari perkawinan yang sama. Ini E dan F, itu adalah anaknya A dan B. Saudara pewaris ada yang dari perkawinan lain, yaitu antara ini ibunya dulu itu nikah dengan B, adalah posisinya janda anak 2 karena dia nikah dengan X, punya C dan D. Ini kan tunggal ibu. Ada juga mungkin ini B-nya waktu nikah dengan A juga sudah punya anak 3, nikah dengan Z. Ini ada H, I, J. Jadi kalau kita lihat dari posisi si A, si P, pewaris, ini ada saudara sekandung, ada E dan F, ada saudara sebapak, H, I, J, ada saudara seibu. Kasusnya adalah pada saat menikah A dengan B, itu adalah pernikahan antara janda anak 2 dan duda anak 3. Nah, kita lihat ini skemanya. Ini gambarnya adalah ini nikah pertama A dengan X, punya anak 2 CD, cerai. Lalu B sama Z menikah, punya anak H, I, J, cerai. Lalu antara A dengan B menikah, punya anak 3 yaitu E, P, dan F. Ya, jadi ini ada kondisi seperti saling membawa ya, saling membawa si janda bawa anak 2, si duda bawa anak 3, lalu menikah tambah anak 3 ya. Ini posisi kita lihat P pewaris, saudara sekandungnya adalah E dan F ya. Ini kan bapaknya sama, bapaknya sama ibunya sama, ini berarti saudara sekandung. Lalu saudara sebapak, ini gambar bapak, saudara sebapaknya P adalah E, F, H, I, dan J kan ini E, F, H, I, dan J. Saudara seibunya siapa? Saudara seibu adalah, ini kan ibunya sama, E, F, C, dan D ya. C, D, E, F
di dalam pembagian waris di mana ahli warisnya ada dari saudara seayah, ada saudara seibu dan ada saudara sekandung, pertama yang harus dilakukan adalah harta warisan itu dibagi dua dulu. Setengah untuk garis bapak, setengah untuk garis ibu. Ya, jadi ini nanti setengah ke sana, setengah ke sana. Nah, bagaimana cara membaginya? Ya, kalau nanti yang saudara sekandung dapat dari dua, jadi dari mewaris dari dua garis, dari garis ibu dan garis bapak. Jadi dari garis ibu kita lihat, garis ibu saudara P ada berapa? E, F, C, D, berarti ada 4. 1/4 kali setengah sama dengan 1/8. Saya ulang ya. Ini saudara P yang seibu, yang ibunya sama adalah C, D, E, dan F. Ini lahir dari A semua. Saudara garis bapak, ini bapaknya kan sama. E, F, H, I, J. 5. Ini kan tadi dibagi setengah ke sana, setengah ke garis ibu. Garis bapak setengah kali 1/5. Kenapa 1/5? Karena saudara sebapak 5. Sama dengan 1/10. Jadi bagian si E yaitu adalah saudara kandung. Itu dapat dari dua garis. Garis ibu dapat 1/8, dari garis bapak dapat 1/10, F juga sama. Sedang C dan D adalah 1/8. Ya, ini adalah C dan D itu adalah dari garis ibu. Ya. Sedang H, I, J masing-masing 1/10. Ini adalah membagi waris untuk golongan kedua, di mana di dalam skema susunan keluarganya ada saudara kandung, ada saudara seibu, ataupun ada saudara seayah. Ini konteksnya A dan B meninggal. Bagaimana kalau kita coba lihat untuk A dan B ternyata masih hidup? Ya, ini jika A dan B masih hidup, bagiannya berapa? Tadi dikatakan di dalam ketentuan awal bahwa bagian waris seorang ayah dan atau ibu itu tidak kurang dari 1/4. Kapan dia dapat 1/4? Manakala dia mewaris dengan saudara-saudara pewaris di mana saudaranya lebih dari 1. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bagiannya si ibu, kalau ini masih hidup, ibu dapat 1/4, bapak dapat 1/4. Jadi setengah. Yang setengah itu nanti dibagi garis bapak berapa, garis ibu berapa. Garis bapak adalah karena setengah dibagi 2 itu kan nanti berarti 1/4. Ini garis ini 1/4, garis ini 1/4. 1/4 dari garis ibu adalah ahli warisnya 1, 2, 3, 4. Maka 1/4 kali 1/4 1/16. Garis bapak itu adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1/5 kali 1/4 sama dengan 1/20. Bagian E dan F nanti adalah 1/16 ditambah 1/20. Sedang bagian dari C dan D nanti 1/16, H, I, J sama 1/20. Ini variasi soalnya. Ada lagi umpama kita lihat yang meninggal ibunya, maka yang dibagikan dulu adalah bapaknya, dikasih 1/4 dulu, sisanya baru dibagi 2 untuk garis bapak sama garis ibu. Rumus pembagiannya sama seperti itu. Kelompokkan dulu ahli waris dari saudara sekandung siapa, ahli waris saudara sebapak siapa, ahli waris saudara seibu siapa. Lalu nanti dilakukan pembagian, maka akan ketemu masing-masing.
dan dikontrol nanti dari jumlah itu akan dijumlah menjadi satu. Jangan sampai nanti tekor kalau membagi warisan ternyata yang dibagi lebih besar daripada yang ada. Nah, ini yang sering terjadi, mahasiswa melakukan pembagian waris tetapi yang dibagi lebih besar daripada adanya harta yang akan dibagi. Saya kira itu untuk simulasi atau penjabaran dari pasal 857 BW. Baik, untuk selanjutnya tadi golongan 2, yaitu ahli waris golongan 2 terdiri dari ayah dan atau ibu, lalu saudara atau sekalian keturunan. Nah, apabila seorang pewaris tidak mempunyai istri atau suami, tidak mempunyai anak atau keturunan, tidak mempunyai orang tua lagi atau saudara-saudara, maka kita masuk pada golongan ketiga. Golongan ketiga itu garis ke atas, yaitu kakek nenek ke atas. Saudara nanti lihat pasal 853 BW. Jadi berbicara ahli waris golongan 3, manakala ahli waris golongan 1 dan golongan 2 tidak ada, maka kita akan melihat siapa ahli waris berikutnya, yaitu golongan 3, kakek dan atau nenek ke atas. Nah, saya ingin peringatkan, pada saat kita berbicara golongan 3, kita harus melakukan langkah pertama, yaitu melakukan yang namanya cloving. Nah, cloving yaitu pembagian waris ke dalam 2 bagian yang sama besarnya, sini ke setengah, sini setengah, ini garis bapak, garis ibu, garis bapak. Tetapi dengan akibat hukum bahwa masing-masing bagian seakan-akan merupakan warisan yang berdiri sendiri, maka kejadian-kejadian bagian yang satu tidak mempengaruhi bagian yang lain. Jadi ini nanti di dalam pembagian waris golongan ketiga, tahap yang harus diperhatikan pertama kali adalah melakukan yang namanya cloving, membagi harta warisan menjadi 2 bagian yang sama besar, seolah-olah bagian itu tidak berpengaruh pada bagian yang lain. Artinya apa? Kalau terjadi struktur keluarga di sini berbeda dengan di garis bapak, ini garis ibu, ini garis bapak, maka tidak berpengaruh sepanjang di sini masih ada itu yang mewaris kakeknya, apakah buyutnya atau canggahnya, itu tidak akan berpengaruh bagiannya setengah di sini. Kita lihat di sini posisinya. P, pewaris. Orang tuanya adalah A dan B. P tidak nikah, tidak punya anak, tidak ada golongan 1. Tidak punya saudara, ini A dan B punya anak tunggal. Ini meninggal, bapaknya juga sudah meninggal, berarti golongan 1 dan golongan 2 tidak ada, maka bagian warisannya itu akan diterima oleh golongan 3. Golongan 3 itu adalah kakek nenek ke atas. Ini kakek itu kakek dari jalur bapak, bisa kakek dari jalur ibu, kakek nenek dari jalur ibu. Kita lihat struktur skema keluarganya adalah garis bapak ini kakeknya CD juga sudah meninggal. Ya, si D ini neneknya punya orang tua yang namanya H dan J, ini masih hidup. Si C kakeknya itu punya, ini namanya apa? Punya orang tuanya si kakek ini namanya G, neneknya sudah meninggal. Tapi neneknya ini punya orang tua R dan S masih hidup. Ini mungkin orang zaman dulu jadi betah urip. Nah, jadi kalau kita lihat di sini
Di sini yang paling dekat derajatnya, ini menghitung derajat itu ditemukan moyangnya derajat 1, ini orang tua, derajat kedua, ini derajat ketiga. Di garis nenek ini di derajat ketiga, di garis kakek ini derajat keempat. Ingat, di dalam pewarisan golongan garis ke atas tidak ada penggantian tempat. Ya. Pewarisan dalam garis lurus ke atas tidak dikenal penggantian tempat, sehingga untuk garis bapak dari pewaris ini ahli warisnya adalah yang masih hidup G, I, dan J. Ini kan G, I, J. Kita lihat garis ibu. Ini garis ibu ada kakek. Nah, ini orang tuanya kakek masih hidup, bahkan mbahnya si kakek. Ini mbahnya kakek, ini sebutannya apa, ini juga masih hidup. Karena tidak ada penggantian tempat, maka warisan untuk garis ibu jatuhnya cukup di si E. Ini masih hidup, ini nggak bisa menggantikan ini, wong ini masih hidup. Ini apalagi, ini sudah meninggal. Apakah ini tidak digantikan karena di golongan ke atas tidak ada penggantian tempat? Ini maka ini tidak bisa digantikan oleh M dan N. Jadi ahli warisnya adalah si E, sedang di garis bapak adalah G, I, dan J. Berapa bagiannya? Karena di garis ibu hanya satu ahli waris, bagiannya adalah setengah akibat dari adanya cloving. Sedang di garis bapak ini ada 3, G, I, dan J. Setengah kali sepertiga, masing-masing 1/6, 1/6, 1/6. Jadi ini yang di sini yang banyak kebagian adalah di kelompoknya si E. Jadi langkahnya adalah cloving, tadi membagi harta menjadi 2 bagian seolah-olah merupakan bagian yang terpisah. Ya. Lalu yang perlu diperhatikan, dalam garis lurus ke atas tidak dikenal ada penggantian tempat, sehingga mewarisnya kepala demi kepala, sudah dikasih. Bagaimana Pak kalau di dalam satu garis ini ternyata tidak ada, ini meninggal semua? Maka kalau dalam satu garis tidak ada yang mewaris, disatukan kembali. Jadi saya ambil contoh, umpamanya ini meninggal semua, maka bagiannya adalah di kakek dari jalur ibu. Ya. Tetapi kalau ini masih diruntun ke atas masih ada, maka yang paling masih hidup siapa? Tapi dalam satu garis